Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farasah Maheswari Sundari, absen ke-11 dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata pelajaran ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor dari produksi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain, dan orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Faktor yang mempengaruhi distribusi ada sifat pembayaran, jumlah penjualan, sifat barang, tingkat keuntungan, serta modal. Mata rantai distribusi ada dua. Yang pertama, distribusi langsung, merupakan penyaluran barang yang dilakukan dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Dan yang kedua, ada distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang yang dilakukan dari produsen ke konsumen melalui perantara. Pengertian dari konsumsi sendiri adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kalau tujuan utama dari konsumsi, yang pertama, mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap, atau yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, yang ketiga, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik serta rohani. Teori kardinal atau pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan seseorang dapat diukur secara kuantitatif, sehingga penilaiannya bersifat subjektif dan dapat dianalisis dengan menggunakan marginal utility. Contohnya, kita memakan nasi. Piring pertama, tingkat kepuasan kita lebih tinggi daripada piring kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau teori ordinal atau pendekatan ordinal menganggap bahwa kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat diperbandingkan. Artinya, dapat diperbandingkan mana yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkat kepuasannya. Alat yang digunakan dalam teori pendekatan ordinal yaitu kurva indiferensi. Contohnya, makan mie ayam dan bakso. Tingkat kepuasan terhadap mie ayam tentu berbeda dengan tingkat kepuasan terhadap bakso. Dan tingkat kepuasan itu tidak dapat dihitung atau hanya diukur, tapi hanya dapat dirasakan. 4 pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP sebagai pelaku kegiatan produksi. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada rumah tangga masyarakat luar negeri yang berperan sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Bunyi hukum permintaan adalah jika tingkat harga naik, maka jumlah yang barang yang diminta akan turun. Namun sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Penawaran atau supply merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu serta waktu tertentu. Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga pendapatan konsumen, yang keempat jumlah konsumen, yang kelima selera konsumen, dan yang terakhir perkiraan di masa yang akan datang. Kalau faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tingkat teknologi, yang kelima jumlah produsen, yang keenam kebijakan pemerintah, yang ketujuh faktor alam, dan yang terakhir prediksi produsen tentang kondisi pada masa yang mendatang. Ada satu contoh soal mengenai fungsi permintaan. Ini dia pertanyaannya. Dan ini dia jawabannya. Serta ada satu contoh soal fungsi penawaran. Ini dia pertanyaannya. Dan ini dia jawabannya. Ada juga satu contoh soal mengenai keseimbangan harga pasar. Ini dia pertanyaannya. Dan ini dia jawabannya.
Sekian beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.